Murka hadapi Israel, Mesir kerahkan konvoi militer ke perbatasan Gaza. Mesir mengerahkan tentara tambahan dan kendaraan pengangkut personel lapis baja ke perbatasannya dengan Gaza di timur Laut Sinai pekan ini. Kabar itu diungkap kelompok hak asasi manusia Mesir, sebagai tanda semakin memburuknya hubungan antara Kairo dan rezim kolonial Israel. 15 pengangkut personel lapis baja yang dilengkapi dengan peralatan tempur terlihat oleh penduduk Sheikh Zayed di Sinai yang sedang melakukan perjalanan menuju perbatasan Mesir dengan Gaza pada Rabu malam, 15 Mei 2024. Ungkap Yayasan Hak Asasi Manusia Sinai. Secara terpisah, konvoi kendaraan lapis baja lainnya tiba di desa Al-Joura, selatan Sheikh Zayed, menurut yayasan tersebut. Pengerahan tersebut terjadi di tengah keretakan yang semakin mendalam antara Mesir dan Israel terkait serangan Israel di Rafah, kota perbatasan selatan Gaza. Pekan lalu, Israel merebut perbatasan Rafah dan melancarkan operasi militer di kota tempat sekitar 1,5 juta pengungsi Palestina berlindung. Serangan itu membuat marah Mesir, yang memiliki perjanjian damai selama 45 tahun dengan Israel dan bekerja sama erat dalam masalah keamanan. Sumber militer Mesir mengatakan kepada Middle East Eye pekan lalu bahwa tidak ada koordinasi operasi antara Mesir dan Israel sebelum penyeberangan Rafah itu diserang. Pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza terhenti akibat penyitaan penyeberangan Rafah oleh Israel, dan Mesir telah menolak permintaan Israel untuk membuka kembali penyeberangan tersebut. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengatakan, Israel ingin menggunakan kendali atas Rafah untuk memperketat pengepungan daerah kantong. Pertikaian diplomatik antara Mesir dan Israel semakin dalam selama berhari-hari. The Wall Street Journal pada Selasa mengutip para pejabat Mesir yang mengatakan Kairo sedang mempertimbangkan penurunan hubungan bilateral dengan Israel, termasuk menarik duta besar mereka. Mesir mengumumkan akan bergabung dengan Afrika Selatan dalam kasusnya melawan Israel di Mahkamah Internasional, ICJ, yang menuduh Israel melakukan genosida. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry menuduh Israel memblokir bantuan ke Gaza. Namun para diplomat dan analis telah mengamati apakah pertikaian verbal tersebut meluas ke hubungan keamanan dan pertahanan yang rumit yang dikelola para perwira militer dan intelijen Mesir. Pengerahan pasukan tambahan ke Sinai akan menandai peningkatan serius pertikaian tersebut, ungkap seorang mantan diplomat senior Barat kepada ME. Pergerakan pasukan terjadi saat Presiden Sisi mempertimbangkan perselisihan tersebut untuk pertama kalinya. Pada hari Kamis, di KTT Liga Arab di Bahrain, dia mengatakan Israel menghindari gencatan senjata di Gaza. Kami menemukan Israel terus melarikan diri dari tanggung jawabnya dan menghindari upaya yang dilakukan untuk mencapai gencatan senjata, tegas dia. Mereka yang berpikir bahwa solusi keamanan dan militer mampu mengamankan kepentingan atau mencapai keamanan adalah orang yang mengalami delusi, ujar Sisi. Mesir, bersama dengan Qatar, juga menjadi salah satu mediator utama dalam perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Masya Allah, Cina-Prancis nyatakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Hal itu disampaikan saat Israel masih terus melancarkan serangan ke jalur Gaza.
11 dan Macron mengungkapkan, pemerintahan masa depan di Gaza tidak dapat dipisahkan dari penyelesaian komprehensif konflik Israel-Palestina berdasarkan solusi dua negara. Kedua kepala negara menyerukan dimulainya kembali proses politik yang tegas dan tidak dapat diubah untuk secara konkret menerapkan solusi dua negara, dengan Israel-Palestina hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan, keduanya dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, serta pembentukan negara Palestina yang layak, independen, dan berdaulat berdasarkan perbatasan tahun 1967, kata 11 dan Macron dalam sebuah pernyataan bersama yang dirilis Dewan Negara Cina, Selasa, 7 Mei 2024. Karena pertempuran di jalur Gaza masih berlangsung, 11 dan Macron meminta semua pihak menahan diri dari tindakan sepihak yang dapat memperburuk ketegangan. Dan dalam hal ini, 11 dan Macron mengutuk kebijakan pembangunan permukiman Israel, yang melanggar hukum internasional serta merupakan hambatan besar bagi perdamaian abadi serta terhadap kemungkinan pembentukan negara Palestina yang layak dan berdekatan, ungkap Dewan Negara Cina. 11 dan Macron pun menentang serangan Israel ke wilayah Rafah. Kedua kepala negara, 11 dan Macron, menyatakan penolakan mereka terhadap serangan Israel di Rafah, yang akan mengakibatkan bencana kemanusiaan dalam skala yang lebih besar, serta pemindahan paksa warga sipil Palestina, kata Dewan Negara Cina. Selain itu, 11 dan Macron mengingatkan pentingnya melindungi warga sipil di Gaza sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional. Mereka pun menekankan bahwa gencatan senjata segera dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan dalam skala besar serta perlindungan warga sipil di jalur Gaza. Kedua kepala negara menyerukan pembukaan efektif semua koridor dan titik persimpangan yang diperlukan untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan yang cepat, aman, berkelanjutan dan tanpa hambatan ke seluruh jalur Gaza. Kedua kepala negara menekankan pentingnya memperkuat koordinasi upaya kemanusiaan internasional, kata Dewan Negara Cina. Dalam pidatonya ketika tiba di Prancis pada Minggu, 5 Mei 2024, lalu, 11 Jinping sudah mengangkat isu Palestina. 11 mengatakan, konflik Israel-Palestina yang hingga kini masih berlangsung telah menyentuh hati sanubari masyarakat global. Solusi mendasarnya terletak pada pembentukan negara Palestina yang merdeka. Sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa masalah Palestina-Israel yang berulang pada dasarnya berakar pada kegagalan penegakan resolusi-resolusi PBB yang relevan, terkikisnya fondasi solusi dua negara, dan penyimpangan dalam proses perdamaian Timur Tengah, ucap 11. Seperti dikutip dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri Cina.